Eps ke-28, di dalam kelas. Cakra mengulum bibir, menunduk menatap ke arah sepatu. Kembali memasukkan ponsel milik Letta ke saku celana. Memeli balik badan, kembali menuruni anak tangga, nggak jadi masuk ke kelas Letta. Tadi mau ngasih ponsel Letta yang dari semalam masih ke bawah sama dia. Nggak taunya malah dengar pembelaan dari si bini. Apa ini, bos? Maman sampai gelagapan menerima sesuatu yang Cakra lemparkan. Membuka lipatan yang ternyata adalah duit 100 ribuan. Suruh beliin apa? Tanyanya yang emang udah biasa disuruh-suruh. Buat lo. Santai banget Cakra menjawab. Menaikkan kedua kaki ke pembatas dari semen yang ada di depan kelasnya, lalu jongkok di sana. Kedua mata Mama jadi membulat dan tentu berbinar. Makasih, bos. Semoga keadaan hati bos Cakra bahagia terus, biar rezekinya mengalir ke gue. Cek kakak, ngebacot lo. Semburnya, melirik tak suka. Masuk kelas sana. Usirnya yang gak pengen diganggu. Wah, tumben si pagi gini udah di sini. Erga yang abru datang, menyapa. Novan ikut nongkrong di samping Cakra. Si Mesal udah bisa ditinggal? Udah, kan? Semalam lo juga lihat Mesal absen di gedung. Yuka menimpali. Novan mengangguk. Lihat sih, tapi mukanya kayak masih sedih gitu. Mana pas dirayu sama Saka dia malah marah. Erga terkekeh dengan gelengan. Anjir, emang. Tuh cewek udah kepincut sama si bos. Ya gimana gak kepincut? Dia dari kecil udah deket sama bos Cakra. Yuka menyahut. Di ambang tangga bagian atas sana, Letta mengurungkan kaki yang hampir mau melangkah turun. Obrolan beberapa cowok di bawah sana tentu mampu dia dengar. Memilih kembali ke kelas, menaruh tempat sampah di pojok pintu. Len, lo yang buang sampah. Ngomongnya, lalu duduk di mejanya. Belakang meja Leni. Leni jadi menoleh. Lah, perasaan lo tadi udah keluar bawa tempat sampah. Letta mengipas-ngipaskan buku tulis ke wajahnya. Gerah banget gue. Akunya. Let, lo beneran pacaran sama Kak Cakra, iya? Dira yang baru masuk kelas, langsung heboh. Leni yang udah berdiri pun jadi mengurungkan niat. Dia duduk lagi, natap Letta dengan serius penuh kekepoan. Dira memukul bahu Leni. Lo tahu, gue semalam lihat Letta boncengan sama Kak Cakra? Bentar. Dira memutar tas ransel, lalu membuka bagian depan dan mengeluarkan ponsel. Tangannya sibuk mengusap-usap ponsel, lalu menunjukkan sebuah video yang diperankan oleh Letta dan Cakra. Kedua mata Letta jadi melebar melihat dia yang menyandarkan kepala di punggung Cakra. Lalu tangan kirinya digenggam Cakra, diusap-usap, lalu Cakra yang sedikit menoleh sambil mengulas senyum tipis. Di sana Letta juga tersenyum, kelihatan banget kalau emang sama-sama memiliki perasaan lain. Udah kayak gini terus mau ngelak. Ah, sweet banget. Leni jadi gemes sendiri. Memegangi kedua pipi dengan senyum yang kesenangan. Gue gemes. Dia memukul-mukul bahu Dira pelan. Gue sampai teriak-teriak di dalam mobil tahu, Len. Nih anak ya, diem-diem penakluk makhluk langka. Letta jadi mendesah dengan muka yang sudah merona. Asli ya, dia malu banget. Bisa-bisanya semalam direkam dan dia nggak nyadar. Esti. Letta menaruh telunjuk di depan bibir. Jen kenceng-kenceng. Malu gue. Ngomongnya dengan berbisik. Malu kenapa sih, Let? Kak Cakra ganteng gini? Kalau gue yang jadi ceweknya, gue malah bangga. Leni mengangguk, setuju sama pendapat Dira. Bisa nahlukin si dewa keributan yang dihindari semua anak SMA Sri Kandi. Let, gue post di akun IG gue ya. Izin Dira. Jangan. Larang Letta cepat. Kirim ke nomor gue aja. Leni menabok kaki Dira.
Jangan sembarang posting gambarnya Cakra, Dir. Cari mati itu namanya. Peringatnya dengan kekehan, lalu beranjak dari duduk untuk membuang sampah. Leta menarik tas, membuka bagian depan dan kosong. Dia jadi diam, mengingat barang bernama ponsel. Mendesah saat ingat jika ponsel itu dibawa sama Cakra. Dira menoleh, menatap Leta yang diam dengan wajah cemberut. Gaji banget sih lo, Lat. Kening Leta jadi berlipat. Apaan sih? Tanyanya, gak paham. Klunting. Mulut Dira yang udah mengap jadi terkatup karena notifikasi dari ponsel kembali berbunyi. Dia memerhatikan Leta yang sejak tadi diam dengan kedua tangan yang ada di atas meja. Let, yang bawa HP lu siapa? Tanya Dira, mukanya udah takut. Kedua mata Leta jadi melebar. Lo udah kirim video yang tadi? Ya udah, kan Elo yang minta. Dira menunjukkan ponselnya yang sekarang terus bergetar karena ada panggilan masuk dari nomornya Leta. Nih, orangnya telpon. Leta mengambil HP Dira, menggeser tombol berwarna hijau di layar. Halo? Sapa Leta. Siapa yang videoin tadi? Sebuah pertanyaan, tapi cara Cakra nanya kayak nantangin. Cakra, HP gue masih lu bawa? Tanya Leta, lirih, takut kalau teman-teman sekelas pada dengar. Diam sebentar di seberang sana, si Cakra lagi mengenali kalau yang ngomong ini Leta. Siapa yang videoin kita semalam? Leta jadi mendesah. Dira, temen gue. Leta melirik Dira yang udah takut, kedua tangannya menelakup di depan, meminta maaf. Gak apa-apa, gak usah marah. Haham. Sahutan dari Cakra. Ya udah, gak usah cat teman-teman gue. Leta menarik HP, mematikan panggilan dan menyerahkan HP itu ke pemiliknya. Let, Kak Cakra gak bakal apa-apain gue, kan? Takut-takut Dira bertanya. Leta menggeleng. Biar gue cekik kalau sampai lo diapa-apain. Dira memukul lengan Leta. Salut sama Elo. Teng, teng, teng. Bel tanda jika pelajaran akan segera dimulai berbunyi. Semua murid segera berhambur memasuki kelas, tak terkecuali Cakra dan ketiga temannya yang melangkah masuk ke kelas setelah Bu Wina sudah masuk lebih dulu. Di pojok paling belakang sana, Cakra duduk. Mengeluarkan buku paket ekonomi, lalu duduk santai sambil mengusap-usap layar ponsel milik Leta yang dia sembunyikan di lembar buku paket. Tangannya menekan video berdurasi 5 menit yang tadi dikirim oleh nomor Dira. Cakra mengulum bibir menahan untuk tak tersenyum melihat dia dan Leta serikat itu. Apalagi memerhatikan Leta yang tersenyum manis dengan kepala yang menyandar nyaman di punggung. Gemes banget rasanya. Tangannya mulai mengklik beberapa menu pilihan di HP. Mengirim video itu ke nomornya. Lalu menyimpan HP milik Leta. Dia berdiri dari duduk. Izin ke toilet bentar, Bu. Bu Wina mendengus. Cepat kembali karena setelah ini kita akan mulai ujian untuk bab pembahasan kemarin. Tak menjawab, Cakra melangkah keluar dari kelas melalui pintu belakang kelas. Nggak ke toilet, tapi dia melangkah menaiki tangga. Tok, tok, tok. Semua yang ada di dalam kelas menatap ke arah pintu yang diketuk. Pintu kelas 11 IPA 1 memang dibuka, jadi semua bisa melihat jika ada Cakra si kakak kelas yang berdiri di ambang pintu. Semua anak jadi berbisik melihat tamu yang beneran gak pernah mengunjungi kelas mereka. Dira udah menoleh ke Leta, begitu juga Leni yang malah kayak salah tingkah. Leta sendiri jadi berdebar melihat Cakra yang tatapannya sempat bertemu dengan kedua matanya. Iya, ada perlu apa, Cakra? Tanya Pak Bambang yang tentu saja mengenal Cakra. Mau ketemu sama Leta, Pak? Ngomongnya tanpa beban, bahkan mukanya kelihatan cool banget. Gak ada ekspresinya malahan. Raiden memilih membuang muka, menahan ketidaksukaannya. Di belakang sana Leta langsung beranjak dari duduk,
melangkah maju ke depan dan menarik lengan Cakra untuk berbicara di luar kelas. "Cakra, lo ngapain?" tanya Leta, lirih dan kelihatan gemes banget pengen ngomel. Muka Leta udah merah karena malu. "Soalnya antara gue mau chat elo," ucapnya santai sembari mengulurkan HP Leta. Menoleh ke dalam kelas, di mana semua mata menatap pada dia dan Leta yang ada di depan pintu kelas. "Udah, Pak. Saya cuma balikin HP Leta yang semalam kebawa pulang." Membungkukkan sedikit kepala, lalu ngeloyor begitu saja meninggalkan Leta yang beneran jadi malu banget. Eps ke-29. Malu? Jangan tanyakan seperti apa kondisi malunya Leta. Dia rasanya pengen banget ngumpet di atas plafon sana. Wajah udah merah, kelihatan banget kalau malu. Tangannya menggenggam HP yang belum lama ada di genggaman itu. Melirik Pak Bambang sebentar lalu kembali ke mejanya sana. Jalan menunduk demi tak melihat teman-teman sekelasnya yang udah bisik-bisik bicarain dia dan Cakra. Kenapa ngasih HP harus pas pelajaran coba? Padahal dikasih pas istirahat atau tadi sebelum masuk pelajaran, itu bisa. CKK, si Cakra emang sengaja pengen bikin Leta malu. Dan lagi, tadi itu Cakra pakai ngomong tentang ngedate semalam. Aas, ngeselin banget. Jen nanya sekarang. Nanyanya antara aja pas istirahat. Tolak Leta sebelum muka teman-temannya ini mengeluarkan suara. Rosa, Dira, Leni mengangguk. Sementara teman yang lain cuma melirik Leta dengan senyum kekaguman. Kagumnya pun beda-beda, ada yang pro dan ada juga yang nomor. Leta kan cantik. Mau-maunya dia pacaran sama Kudanil yang kayak setan itu. Nggak takut kalau hidupnya bakalan diatur mang? Si Leta beruntung banget. Dia hebat bisa nahlukin dewa keributan. Ganteng, kuat dan gak ada yang berani menindas. Ya, kira-kira monolog mereka kayak gitu. Kayaknya sengaja deh, mau nunjukin ke Elo. Farel berbisik. Raiden yang duduk di sebelahnya mendengus dengan wajah yang kelihatan banget kalau lagi cemburu, patah hati dan kesel pastinya. Heran, si Leta kok mau sih sama orang lucu begitu? Kesalnya, sedikit menoleh, melirik Leta yang udah fokus sama buku tulis di atas meja. Farel ikut melirik ke arah Leta. Kalau kata abang gue, perjuangin selama ada celah. Raiden jadi menatap Farel. Masalahnya, lawan gue tuh Cakra. Semua juga tahu siapa dia. Cuma lihat gue yang tiap hari nungguin Leta buat masuk kelas bareng aja, langsung dihajar. Untung gigi gue nggak pindah ke kuping. Farel jadi menunduk, menyembunyikan tawanya. Ya, semua tahu ke apa ganasnya Cakra kalau lagi mode emosi. Teng, teng, teng. Bel tanda istirahat pertama berbunyi. Pak Bambang sudah keluar dari kelas beberapa menit sebelum bel bunyi. Sedangkan anak-anak yang lain sudah mulai keluar kelas untuk urusannya masing-masing. Beda sama Leta yang kayak mau disidang sama ketiga temannya yang paling dekat dengannya. Leta tuh dari pelajaran tadi udah sibuk mikirin kata penjelasan yang mau dia jelaskan ke teman-teman. "Pejek, Let!" teriak Farel di pojok depan sana. Raiden menoleh juga. Tradisi kelas, kalau ada yang udah jadian, wajib banget traktir satu kelas. Nah, makanya gue kalau belum punya uang jajan banyak, gak pacaran dulu. Abis diporotin teman sekelas, bukan sama pacar. Si Joko menyahuti. Leni mencibir, melirik Joko. Lagian, yang mau pacaran sama Elo siapa? Rosa memukul lengan Leni. Jen ngatainnya, dia imitasi tapi merasa emas asli. Ngomongnya lirih. Dira nggak ikut nimbrung, tapi udah cekikikan kalau teman-teman pada ngatain si Joko. Cowok di kelasnya yang kulitnya hitam, kusam, rambutnya lurus banget kayak direbonding. Ada belahan pas di tengah kepala gitu dan udah pasti nih bocah nggak pernah lupa pakai minyak rambut. Lalat lihat pun matanya langsung burem. Lo nggak bisa ngelak lagi, Lat. Video yang dari Dira tadi emang nyata bener.
Kalian pulang ngede jam berapa? Kok bisa HP lo sampai ke bawah Cakra? Rosa jadi kepo banget. Leta menggaruk kening, mulai merangkai kebohongan. Ya abis nyari makan, gue langsung pulang kok. Cuma emang dari sebelum pergi, HP gue dibawa sama dia, makanya ke bawah dia. Tutur Leta nggak sepenuhnya ngarang cerita. Jadi, antara kita dapat traktir makan dong. Ucap Leni, menaik turunkan alis dengan senyum menggoda Leta. Mie kuah deh, sama es cendol. Dira rikes. Es buah, ih. Masa es cendol? Rosa nggak setuju. Leta jadi tertawa kecil melihat teman-temannya pada ngeributin makanan. Di kantin kan nggak ada es buah, es cendol, es cincau. Ya di warungnya Budian depan studio sana, Let. Dira mengangguk. Di sana lengkap ya? Mau pesen roti keju pun ada. Lo belum pernah jajan di luar sekolah pasti. Tebak Rosa. Jelas belum, dia di sini baru 2 bulan. Leni yang menyahut. Hebat sih pesona dia. Baru 2 bulan udah nalukin Kak Cakra. Teng, teng, teng. Istirahat yang emang gak lama, karena ini tuh istirahat yang pertama. Waktunya lebih lama untuk jam istirahat kedua. Leta habisin waktu pakai ngobrol sama teman-teman di kelas tanpa melakukan aktivitas keluar kelas. Dert, dert. Ponsel Leta yang ada di laci meja bergetar. Leta mengambil ponsel, keningnya langsung berlipat saat tahu jika itu adalah cat dari Cakra. Ke gudang. Leta jadi mendesah membaca tulisan singkat itu. Bel baru bunyi, tanda kalau pelajaran akan dimulai lagi. Terus si Cakra seenaknya suruh Leta ke gudang. Tuh bocah budak. Gak denger bel mang? Gue ke kelas lo lagi? Atau lo kesini? Pilih mana, Hani? Cat yang berikutnya membuat Leta langsung beranjak dari duduk. Memasukkan HP ke saku baju. Gue ke kamar mandi bentar ya. Pamitnya ke Rosa. Gak ada yang curiga sih, Rosa cuma ngangguk tanpa pedulin Leta yang udah jalan keluar kelas. Gudang belakang yang depan dan sampingnya banyak ditumbuhi rumput-rumput yang memanjang. Gudangnya emang udah jarang banget dipakai, jadi Pak Heru si tukang kebun hampir tak pernah membersihkan tempat ini. Leta meneguk ludah lebih dulu, padahal baru natap pintunya aja. Tangannya terangkat, menarik pintu bercat abu-abu itu pelan. Dia menongolkan kepala, menatap keadaan di dalam yang sedikit gelap dan ada banyak jaring laba-labanya. Dia mendesah saat melihat suami yang duduk selonjoran di atas meja, lagi ngisep rokok di samping jendela yang kacanya udah pecah. Dengar bel masuk, nggak? Tanya Leta, masih berdiri di ambang pintu. Cakra melirik istrinya, bibirnya terbuka, lalu asap keluar dari sana dengan sangat pelan. Masuk! Suruhnya. Leta berdecak lirih. Bel masuk udah bunyi, Cakra. Sekarang jam pelajaran biologi. Lo mau ngomong apa? Melihat Leta yang gak juga masuk, Cakra mengalah. Dia melompat turun, sempat melemparkan putung rokok lewat kaca yang pecah di belakangnya. Diam, berdiri di depan Leta dengan tatapan teduh dan ada binar dari 2 manik mata hitam itu. Leta jadi mengalihkan tatapan karena gak kuat terlalu lama beradu tatap. Gue ke kelas ya? Pamitnya setelah beberapa menit cuma saling diam dan cuma ditatap doang. Kedua mata Leta melebar, dia terpekik kaget saat tangannya ditarik. Lalu kedua tangan Cakra melingkar ke perut dengan kecupan yang mendarat di sisi lehernya. Cakra! Seru Leta, melirik ke kiri kanan, takut kalau ada yang lihat. Cakra diam, tetap dalam posisi yang sama dengan keadaan hati yang beneran lebih tenang dari hari-hari sebelumnya. Cakra, lo ngapain? Leta melirik sedikit. Dia bingung sama sikap Cakra. Cuma elo yang bisa lihat warna putih di iknya cicak. Kedua mata Leta jadi mengerjap cepat mendengar kalimat kiasan yang baru saja Cakra katakan. Dia lodeng sampai keningnya berlipat-lipat. Cakra menarik lengan Leta,
membuat Letta jadi balik badan dan menghadap ke arahnya. Cakra menunduk, memiringkan kepala dan mengecup bibir Letta sebentar. Gue harap mata lo gak akan minus sampai tua, biar warna putih itu kelihatan selamanya. Ucapnya setelah ciuman itu terlepas. Dah, baliklah sana. Epps